Oke, selamat sore kepada kita semua. Untuk sahabat ministry, nggak berasa kita sudah pada episodenya yang ke-6. Dan kali ini, saya akan bertemu dengan pastor yang jauh dari daerah Kalimantan. Ya, semoga saya nggak salah sebut. Siapakah dia? Anda penasaran? Jangan lupa seperti biasa, komen, like, dan subscribe channel kita di Adventist Online Ministry. So, don't go anywhere. Halo, masih ketemu lagi dengan saya Vina di acara kita Q&A dengan pastor atau dengan narasumber kita pada siang. Ya, di sini sih siang. Tapi kalau di Kalimantan mungkin beda 2 jam kali ya. Tapi kita tanya aja nanti ya. Nah, kita kali ini narasumbernya dengan seorang pendeta yang sudah mempunyai belasan bahkan puluhan tahun di bidang pelayanannya. Nah, siapakah dia? Sesuai dengan acaranya, kita itu Q&A, kita akan ada sharing. Jadi, kita akan ada talk show dengan pendeta kita. Saya takutnya salah sebut ini, karena saya orang Indonesia. Dengan Pastor Fortin Yuliarto Sagala. Halo Pak Pendeta. Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia Tengah. Oh, waktu Indonesia Tengah. Jadi, sekarang nih jam berapa? Sekarang ini jam 15.20 waktu Indonesia Tengah. Ya. 15.20. Ya, beda sejam lah ya. 1 jam ya dengan Indonesia Barat. Ya, betul. Oke. Gimana nih Pak Pendeta? Selama COVID ini aman-aman aja kah? Ya, puji Tuhan selama COVID ini kita ada baik-baik saja ya. Baik-baik saja meskipun kondisi kota kita masih masuk zona merah ya. Tapi puji Tuhan kita ya dalam perlindungan Tuhan. Oke. Nah, Pak Pendeta, ini kan ada perbedaan ya. Kalau saya nggak tahu di Kalimantan ini masih dalam tahap PSBB atau enggak. Tapi pasti ada perbedaan dong. Yang namanya ibadah langsung di tempat ibadah dengan ibadah di rumah aja. Itu ada perbedaan nggak Pak? Ya, secara teknis pasti perbedaannya cukup besar ya. Secara teknis gitu ya. Tadinya kita harus pergi ke gereja, siap-siap, dan lain sebagainya. Kita mengatur segala sesuatu acara, kita menunggu partisipan di ruang persiapan. Ya, kalau secara online ya, ibadah dari rumah, kita hanya menunggu di rumah, kita hanya menunggu di laptop ya. Kita hanya menunggu partisipan di laptop. Ya, ketika dia muncul, ya maka semua akan terakomodir dengan baik. Pasti ada perbedaan. Secara teknis, perbedaannya cukup besar, namun secara rohani saya pikir tidak memiliki perbedaan yang cukup berarti. Jadi dituntut lebih bisa teknologi ya? Ya, benar sekali. Gitu. Oke. Saya masih aman di sana ya? Sejauh ini puji Tuhan masih aman, masih aman. Oke. Langsung aja nih Pak Pendeta. Kita sebutnya biasanya sahabat ministry. Jadi kalau mau nyapa juga boleh nanti. Oke. Baik. Pastor kan ini di Kalimantan nih. Ya. Nah, ada nggak sih perbedaannya? Saya nggak tahu ya, Pastor sudah pernah di Jakarta atau belum. Tapi hal yang paling bikin Pastor itu nggak bisa dilupain selama pelayanan apa? Ada beberapa hal ya yang sahabat ministry perlu ketahui, juga Vina di sini ya. Sesuatu hal yang saya tidak bisa lupakan dalam pelayanan saya adalah bagaimana ternyata
Tuhan itu selalu menuntun umat-umatnya, gitu ya. Terkadang kita merencanakan sesuatu, tapi ternyata Tuhan punya rancangan lain. Jadi dari sana saya dapat memahami makna dari doa. Jadi ketika kita berdoa itu kan sebenarnya kan itu sebuah proposal gitu ya. Ketika kita mengajukan proposal kepada pimpinan, ini rencana kerja kami dengan anggaran sekian, seberapapun yang mereka putuskan, itulah jawaban yang terbaik. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau melayani ke Kalimantan. Setelah tiba di Kalimantan, kami sudah tiba di sini, kami rindu untuk melayani. Oke, Tuhan atur aja sesuai dengan kehendak-Mu, kami pingin pelayanan yang terbaik, kami bikin suasana yang terbaik. Itu proposal kan? Itu proposal. Walaupun jawaban Tuhan itu tidak selalu seperti apa yang dimohonkan dalam proposal itu, tapi itu adalah yang terbaik. Jadi sesuatu hal yang sangat mengesankan saya dalam pelayanan ini adalah sampai saat ini saya belum menemukan alasan untuk kecewa menjadi seorang pendeta, menjadi seorang pelayan dalam pekerjaan ini. Gitu. Oke, ini menarik ya Pak Pendeta. Jadi saya tertarik, apa sih yang mendasari Pak Pendeta ini menjadi, maksudnya gini, ada nggak pikiran seorang 14, iya mohon maaf ya Pak Pen, saya sebut nama, seorang 14 menjadi seorang pendeta, kejeburkah, cita-citakah, atau apa? Oke, baik, terima kasih. Jadi saya ambil cerita versi pendek aja. Kalau panjang agak sulit nanti. Baik, jadi saya pribadi sampai saya STM itu tidak ada pikiran menjadi seorang pendeta. Oke, cita-cita saya. Itu sebabnya saya SD di sekolah Advent di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Lalu saya sekolah di luar di SMP Negeri 3 Tebing Tinggi. Kemudian saya melanjutkan tamat SMP itu ke STM. Karena pikiran saya adalah saya mau menjadi seorang insinyur teknik. Itu di pikiran saya. Jadi saya masuk di STM Taman Siswa Tebing Tinggi, saya mengambil jurusan elektronika komunikasi, arus lemah. Gitu. Nah, bahkan sampai saya selesai STM, saya masih diongkosin sama orang tua saya, karena saya bilang, Pak, saya mau ambil teknik elektronika di Institut Teknologi Medan, ITM Medan. Gitu. Nah, saya pergi ke sana, saya ambil formulirnya, saya pelajari dengan baik. Nah, tetapi pada waktu itu ada seorang pendeta intern di tempat kami di Tebing Tinggi. Mohon maaf kalau beliau nanti menyaksikan acara ini, saya sebutkan nama beliau, Pendeta Baha Simbolon. Pendeta Baha Simbolon. Nah, beliau ini bilang begini, nama kecil saya di kampung halaman itu bukan 14, tapi Juli. Ya, tapi Juli itu nama-nama kecil kita waktu kecil di sana. Juli, kamu mau nggak temani saya dulu ke Siantar gitu ya, jalan-jalan lah, jalan-jalan. Oh boleh Pak Pendeta. Gitu, kita jalan-jalan, dia bawalah saya ke kampus PT ASN, Perguruan Tinggi Surya Nusantara. Dia bilang, lihat dulu ini, kamu pernah nggak ke sini? Saya bilang, saya pernah di sini. Saya dulu dibaptis di sini, saya bilang. Saya dulu kelas 1 SMP, saya dibaptis di sini. Wah, gimana? Kamu nggak tertarik? Kamu nggak tertarik kan tinggal di tempat yang seindah ini, dia bilang. Ya, untuk ukuran Sumatera Utara, apalagi Tebing Tinggi, ya tempat itu sangat bagus sekali gitu ya. Jadi siapa yang tidak tertarik untuk tinggal di sana? Saya bilang, saya tertarik. Wah, kalau tertarik, cara satu-satunya untuk tinggal di sini, sekolah di sini, dia bilang ya. Harus sekolah di sini. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa, saya bilang. Nggak apa-apa, nanti saya konsultasi dengan orang tua saya. Gitu. Jadi saya konsultasi orang tua saya. Di situ hanya ada jurusan kependetaan waktu itu, ada accounting, ekonomi, ya perawat belum ada waktu itu, dan ada sekretaris, ya. Nah, tapi bukan itu sebenarnya menurut saya yang membuat saya, bukan ketertarikan yang terakhir itu yang membuat saya menjadi seorang pendeta. Ketika saya masih kecil, artinya di awal saya mulai bisa mengingat itu ya, umur 5, 6 tahun, 7 tahun. Sering sekali, bila mana ada KKR di Tebing Tinggi, dari Jalan Simbolon datang ya, dari kantor daerah datang Tebing Tinggi, lalu mereka pagi-pagi melawat ke rumah, renungan pagi. Selalu permohonan doa yang diminta oleh orang tua saya adalah,
Amang Pendeta, Bapak Pendeta, tolong doakan. Saya rindu anak saya ini kelak menjadi pendeta. Tapi dia tidak pernah bilang sama saya, kamu nanti jadi pendeta aja ya. Juli, kamu jadi pendeta. Dia tidak pernah bilang sama saya. Tapi setiap kali ada pendeta ke rumah, saya selalu dengar dia bilang, Amang Pendeta, tolong doakan, saya rindu anak saya ini kelak menjadi seorang pendeta. Ah, itulah terus yang setiap kali dia sampaikan ketika seorang pendeta datang ke rumah. Gitu ya, setiap kali pendeta datang ke rumah. Akhirnya saya paham itu, bahwa itu adalah karena doa seorang ayah untuk saya. Saya tidak ada terpikir jadi pendeta. Saya sudah ambil formulir untuk masuk di Institut Teknologi Medan, jurusan elektronika. Saya sudah isi, tinggal pergi mengembalikan dan bayar uang pendaftaran. Orang tua saya kasih, gitu. Tapi itulah, saya pikir itulah kuasa doa seorang ayah. Nanti kemudian setelah saya kuliah, bapak saya cerita. Jadi ceritanya begini, saya ini kembar. Saya ini lahir kembar. Ya, yang saya satu lahir namanya Port 13. Jadi ketika saya lahir kembar, saya yang pertama kan. Adik saya nyusul, tapi ya Tuhan berkehendak lain, dia tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Nah, ceritanya saya kan lahir tanggal 13 Juli. Itu makanya nama kecil saya si Juli. Saya lahir 13 Juli di Kisaran, di Sungai Loba. Di Sungai Loba, itu dari Kisaran masih naik ke Tinting lagi ke dalam itu. Gitu, jauh sekitar 6 jam. Saya lahir di Sungai Loba tanggal 13 Juli. Itu jam 3 sore. Itu cerita orang tua saya. Jam 3 sore saya lahir, tapi oleh karena kembaran saya tidak mau keluar, maka dia harus dibawa ke rumah sakit umum daerah. Mereka tiba di Kisaran, di rumah sakit umum Kisaran, adik saya tidak tertolong lagi, oleh karena sudah terjadi masalah. Lalu pada waktu itu, karena hari sudah berganti sesuai iman Advent, sesuai iman Advent, dari 13 itu setelah matahari terbenam, itu adalah tanggal 14. Jadi dibuatlah nama saya oleh bapak saya 14, Juliarto Parningotan Sagala. Jadi 14 Juli hari peringatan. Oleh karena ada satu hal yang harus diingat di sana. Saya ada adik kembar, tapi dia tidak punya rezeki untuk menikmati kehidupan. Dan pada waktu peristiwa kelahiran saya itu, bapak saya seorang guru sekolah gereja di Sungai Loba. Dia sudah mengumpulkan sekitar 20 karung padi untuk dia jual menjadi uang pendaftaran bagi bapak saya pada waktu itu ke Unai mengambil sekolah pendeta. Tapi karena biaya untuk uang pendaftaran itu habis untuk operasi, kesaksian bapak saya mengatakan, ketika uang saya untuk pendaftaran ke Unai mengambil kependetaan habis untuk biaya operasimu, disitulah saya berdoa, Tuhan, saya tidak bisa jadi pendeta, tidak ada uang. Anak inilah yang kelak akan menjadi pendeta, meneruskan cita-cita saya. Maka dari sejak itulah dia terus berdoa dan meminta kepada pendeta yang datang ke rumah, tolong doakan Amang Pendeta, saya rindu anak saya ini menjadi pendeta. Kira-kira begitu cerita singkatnya. Ini semakin seru banget ya. Sharingnya juga semakin bakalan lebih menarik lagi. Nah, sahabat ministry, kalian penasaran? Tunggu ya sebentar lagi ya. Kita akan kembali. Jadi jangan kemana-mana. So, don't go anywhere. Oke. Halo, sahabat ministry. Kembali lagi dengan saya Vina di acara kita Adventist Online Ministry. Gimana? Seru kan tadi pembicaraan kita yang asal-usul nama kita juga jadinya dapat. Terus juga kisahnya Pak Pendeta yang akhirnya menjadi seorang pendeta pun dapat. Nah, kali ini ada pembicaraan yang lebih seru lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita Adventist Online Ministry. Oke, kembali lagi nih Pak Pendeta. Halo. Halo. Ya. Suara?
nama sudah terjawab. Oke. Oke, nama sudah terjawab. Terus cita-citanya juga sudah terjawab. Oke. Ya, kalau boleh dibilang itu sebagai doa seorang ayah ya. Oke, Ya, nah betul. pelayanannya juga sudah terjawab. Nah, Pak Pendeta, yang saya tahu, koreksi saya ya kalau saya salah ya. Pak Baik, Pendeta baik. ini merupakan perwakilan daripada gereja di Kalimantan. Boleh diceritakan sedikit nggak? Itu apa sih? Oke. Baik, terima kasih Saudari Vina dan sahabat ministry. Saya adalah salah satu dari pendeta Advent yang menjadi perwakilan untuk badan kerjasama gereja-gereja yang ada di kota Balikpapan. Jadi biasanya di setiap daerah itu ada, saya pikir hampir di setiap daerah ada, setiap provinsi, setiap kota. Nah, di kota Balikpapan namanya itu disebut dengan BKSGB, Badan Kerjasama Gereja Kota Balikpapan. Di Balikpapan ini sendiri ada sekitar 165 gereja, denominasi gereja, ya, dan setiap gereja itu, setiap aras gereja memiliki keterwakilan yang urus di sana, dan saya adalah satu-satunya pendeta Advent yang ada di kota Balikpapan. Kita ada sekitar 10 orang gembala jemaat di kota Balikpapan ini. Saya adalah yang menjadi perwakilan Advent di Badan Kerjasama Gereja-Gereja yang ada di kota Balikpapan untuk satu periode ya 5 tahun. Ini sebenarnya tahun terakhir, jadi akan ada pemilihan nanti di bulan Agustus depan ini. Kira-kira. Jadi itu fungsinya adalah untuk mengkoordinasi setiap kegiatan gereja, kegerejaan, contohnya seperti Paskah bersama, Natal bersama, pembangunan-pembangunan gereja, izin-izin gereja, kemudian kalau ada gesekan-gesekan ya biasalah ya dalam bermasyarakat dan bersosial ini gitu, kadang ada juga pendeta-pendeta ini yang sangat berani gitu ya, sehingga nantangin juga gitu ya, tanda petik gitu ya, nantangin ini kan demi kebenaran. Kadang perlu juga harus diakomodir gitu kan. Boleh maju tapi acaranya pelan-pelan lah gitu ya. Maksudnya Nah, jangan main hantam ini yang promo gitu. bakalan, ya, ini yang bakalan jadi pertanyaan saya sih. Karena menjadi seorang pendeta Advent itu kan nggak mudah. Ibarat kata, Betul. minoritas di antara minoritas. Ya. Nah, ini Pak Pendeta menjadi salah satu perwakilan di Gereja Masjid Advent Balikpapan, se-gereja Indonesia kumpulan. Nah, saya ingin nanya, untuk masalah jiwa-jiwa nih, baptisan, itu caranya gimana? Karena kan tadi kan dibilang, ya kita cari orang, tapi pelan-pelan. Padahal kalau kita lihat medianya Pak Pendeta nih banyak banget kan? Iya. Jadi untuk ladang kita sendiri, artinya kalau jemaat kan kita selalu arahkan untuk tetap melayani sesama jemaat ya. Karena kita punya komunitas pendeta, maka etikanya adalah pendeta ya baiknya menjangkau sesama pendeta gitu. Nah, sejauh ini yang kita lakukan adalah bahwa bila mana kita ada KKR ya kita tetap undang mereka, ini sahabat-sahabat kita pendeta-pendeta yang denominasi lain, mereka sangat menyambut baik, bahkan beberapa kali KKR untuk KKR besar ya, apakah dari divisi, dari uni yang ada di kota Balikpapan ini, ya saya sebagai perwakilan di Badan Kerjasama Gereja di kota Balikpapan akan selalu mengundang mereka, ketua Badan Kerjasama ini, untuk memberikan kata-kata sambutan, ya, sebagai bentuk bahwa gereja Advent ini tidak anti ya dengan gereja-gereja lain, bahwa gereja Advent ini juga adalah gereja yang punya misi yang sama dengan mereka gitu ya, untuk membawa orang-orang kepada terang yang lebih baik gitu. Jadi sejauh ini ya kami para pendeta yang ada di Balikpapan ya kami menjangkau mereka sesuai dengan kapasitas kita sebagai sesama pendeta. Paling tidak kalau kita rapat mereka sudah tahu. Kalau untuk pesan makanan, contohnya kalau kita rapat di beberapa restoran gitu kan, mereka sudah langsung tahu. Untuk jatah pendeta Advent itu ya kalau enggak ikan, contohnya terakulu atau ikan apalah gitu ya. Kan kita bilang, bos,
dua syaratnya ya, yang bersisik dan bersirip. jadi, jadi artinya itu sudah menjadi sesuatu hal yang biasa di telinga mereka, ya, sehingga mereka pun sangat memahami kondisi kita Advent ini. Dan saya beberapa kali berkhotbah pada hari Minggu di gereja mereka, mereka undang sebagai pembicara, gitu ya. Walaupun tema itu mereka sediakan, topik mereka sediakan untuk kita bahas. Tapi saya sudah beberapa kali diundang untuk berkhotbah di gereja mereka, dan atas kerjasama dari gereja-gereja ini, saya juga hampir tiap tahun memimpin ibadah Natal, contohnya untuk Pemkot Kota Balikpapan, untuk Pertamina Kota Balikpapan, dan juga untuk banyak punguan-punguan marga. Ya, biasa kita orang Batak ini kan, Ya, ada pasti. banyak punguan marga. Jadi hampir kalau sudah Desember sampai ke Januari itu, wah, schedule kita untuk khotbah di situ banyak sekali. Dan saya pikir itu kesempatan yang sangat baik untuk menceritakan penginjilan ini, khususnya tentang kelahiran Yesus gitu ya. Itulah cara kita untuk menjangkau mereka gitu. Ya, ini semakin ceritanya tuh semakin berkembang, sharingnya semakin banyak. Nah, makin banyak nih yang saya ingin tanya sama Pak Pendeta. Nah, Pak Pendeta, untuk di Kalimantan sendiri, karena penempatan pertama itu kan Pak Pendeta di Kalimantan ya? Ya, ya. Ya. Nah, itu Pak Pendeta milih, dipilihkan, atau gimana? Oke, baik. Saudari Vina dan sahabat ministry sekalian. Jadi, inilah. Itu yang saya bilang di awal tadi, bahwa ternyata Tuhan itu mengatur semua kondisinya. 2003, saya tamat dari Pematang Siantar. Senior kelas kan, untuk jurusan filsafat. Oke. Kami ada 21 orang. Ada 21 orang tamatan 2003 itu. Ya, ada pendeta Melvin Malau yang sekarang AMR di Konferensi Jakarta. Ada beberapa teman-teman yang lain. Gitu. 21 orang. Dari UNAI di tahun yang sama ada sekitar 19 orang yang tamat. Oke. Lalu seperti kebiasaannya semua tamatan dipanggil ke kantor UNI untuk dites lagi masalah doktrin lah, masalah administrasi gitu ya, memastikan gitu bahwa yang mau terjun ke lapangan ini itu doktrinnya benar semua gitu kan. Oke, jadi kita orientasi 2 hari ke 3 hari waktu lalu di sana. Setelah selesai, keluar pengumuman kepada teman-teman pendeta, calon-calon pendeta muda, untuk tahun ini kondisi keuangan UNI Indonesia Kawasan Barat itu sangat agak sulit. Tidak bisa menerima semua tamatan kependetaan. Kita hanya bisa menerima 15 orang. Oke, 15 orang ini. Sebelum saya berangkat ke Jakarta waktu lalu orientasi, waktu saya mengambil ijazah saya di Pematang Siantar, waktu itu rektor kita, Bapak Pendeta EH Tambunan, beliau sangat luar biasa, beliau pembimbing saya, dia bilang, Fortin, nggak usah bawa barang-barang banyak ke Jakarta, nanti bakalan kembali ke Sumatera Utara, gitu kan. Saya bilang, puji Tuhan Pak Pendeta, semoga gitu. Iyalah, tenang aja lah. Karena waktu lalu itu rapat pertengahan tahun UNI Indonesia Kawasan Barat di Pematang Siantar. Saya tidak tahu. Nanti sekarang saya baru tahu mungkin ada lobi-lobi kelas atas gitu ya. Lobi-lobi sehingga mungkin beliau dengan penuh keyakinan menyampaikan itu. Saya aminkan saja gitu. Sebagai pemain baru kan dalam ladang ini. Oke, kami pergi. Keluar pengumuman, 15 orang katanya, belum tahu siapa itu karena ada sekitar 21 tambah 19 orang itu. Wah, saya pikir itu 40. Ya, 40 itu jumlah yang cukup besar waktu lalu itu. Kami pulang ke tempat masing-masing. 1 minggu kemudian, keluarlah SK untuk 15 orang, dan nama saya tidak ada di sana. Nama saya tidak ada di sana. Oke, lalu, itu kan bulan Juli ya, itu bulan Juli kan? Juli. Bulan 5 penamatan, bulan 6 rapat tengah tahunan UNI, bulan 7 saya berangkat, beliau itu pesan seperti itu ke saya. Lalu saya pulang ke Tebing Tinggi, akhirnya karena tidak ada penempatan, saya temani pendeta waktu itu di sana, pendeta Desan Lingga,
Waktu lalu gembala jemaat kami pada waktu itu, saya temani beliau ke beberapa jemaat di distrik tebing tinggi. Menunggu panggilan, begitu harapan saya. Masih menunggu kan. Tapi ternyata tunggu punya tunggu, nggak datang-datang juga. Gitu ya. Tunggu punya tunggu, nggak datang-datang. Semakin nggak jelas sepertinya ini arah dari pendidikan ini gitu ya. Setelah tamat, sepertinya nggak tahu mau kemana kita ini. Lalu bulan 10, saya dapat informasi bahwa ternyata katanya harus melamar. Gitu ya, harus melamar gitu. Oke. Bulan 10 saya bikin lamaran ke Sumatera Utara. Di saat yang sama saya pikir begini, saya bikin aja ke semua, mana yang manggil pertama saya berangkat aja gitu. Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, ya kan? Sumatera Selatan. Saya pikir hanya masih sebatas Sumatera lah, jangan jauh-jauh gitu ya. Karena kami hanya 2 bersaudara, ada kakak saya perempuan, itu saya, dan saya laki-laki. Dan orang tua saya bilang, kalau boleh jangan jauh-jauh lah. Nah, karena cuma kamu sendiri anak laki-laki, begitu pemikiran mereka kan, walaupun dari awal sudah didoakan mau jadi pendeta. Gitu. Saya bilang oke, kita lihat aja lah mana Tuhan yang mau kita pakai nanti, saya di mana gitu. Sampai November tidak ada jawaban, tidak ada panggilan. Teman-teman yang lain itu yang sudah ada penempatan mereka ada sekitar 10 orang yang dari Pematang Siantar yang ditempatkan, 5 orang dari UNAI waktu lalu itu. Yang 10 orang itu mereka sudah kerja di daerah masing-masing gitu ya. Nah, sampai bulan November tidak ada jawaban. Akhirnya waktu lalu ya sudahlah, kita coba keluarlah gitu. Coba keluar tapi nggak pernah terpikir mau ke Jawa gitu ya, nggak pernah terpikir mau ke Jawa. Jadi kita mikirnya ke Kalimantan Timur. Waktu lalu ada keluarga kita, pendeta di Kalimantan Timur ini bilang, Lae, sudahlah daripada menganggur si Lae Naposo itu di situ katanya kan, suruh aja ke sini. Jadi tes PM gitu kan. Jadi tes PM aja, suruh aja ke sini. Nantilah kita lihat perkembangannya bagaimana. Ya, akhirnya saya juga karena sudah jenuh di sana, kan ditanya-tanya orang kan nggak enak juga menjawab kan, kapan berangkat Pak Pendeta? Ini kan, kapan berangkat? Ya kan, wah daripada mendengar pertanyaan itu lagi, ah sudahlah. Saya bilang, bagaimana prosedurnya? Bikin aja lamaran. Saya bikin lamaran, Desember awal saya bikin lamaran, Desember minggu kedua, keluarlah keputusan dari daerah Kalimantan kawasan Timur. Saya dipanggil jadi TSPM. Ya, TSPM di Kalimantan Timur, dan saya dibiayai ada bantuan ongkos jalan pada waktu itu 250.000 untuk naik pesawat, dan saya tibalah di Kalimantan Timur bulan Januari minggu yang kedua gitu. Karena efektifnya di situ saya datanglah di Kalimantan Timur di Balikpapan minggu kedua bulan Januari. Jadi saya ke Balikpapan ini ya itu tadi saya bilang, sebenarnya bukan karena pilihan. Ya karena sudah tidak ada yang menerima di Sumatera lagi, saya akhirnya kita bikin lamaran. Ya, gitu. Akhirnya itu pun karena ada yang meminta kan, suruh aja ke sini lah daripada di sana nganggur gitu. Nggak ada pernah terpikir mau ke Balikpapan gitu ya, karena terlalu jauh. Kita juga mendengar dulu Kalimantan itu kan, waduh, Kalimantan ini seperti apa ini? Hutan yang paling luas itu termasuk di Asia, bahkan di dunia ini kan masih di Kalimantan. Jadi di pikiran kita itu wah gelap itu ya. Tapi ya daripada ditanyain terus, kapan berangkat Pak Pendeta? Kapan berangkat? Ya akhirnya Kalimantan pun jadilah. Itulah makanya akhirnya saya tiba di daerah Kalimantan kawasan Timur. Jadi Kalimantan ini wilayah kerjanya 3 provinsi kan. Pulau ini kan 4 provinsi kan. Pulau Kalimantan ini 4 provinsi pada waktu itu. Nah, daerah di mana saya tiba ini, Balikpapan ini adalah melayani 3 provinsi gitu. Jadi kita tidak di Balikpapannya, kita justru ke pedalamannya pada waktu kita datang di Kalimantan ini, kita ke pedalamannya gitu. Tidak langsung di Balikpapan. Kantor daerahnya di Balikpapan, tapi pelayanan saya masih jauh ke pedalaman pada waktu tahun 2004 pada waktu saya ditempatkan di Kalimantan Timur. Itulah jalan-jalan Tuhan ya, saya tiba di Kalimantan Timur ya, kira-kira begitu. Ya, ini jadi ceritanya tuh ada yang mau saya highlight nih. Jadi cerita pastor ini kan tadi dari menunggu bulan
anggaplah ya fresh graduate sampai Oke. akhirnya menunggu Januari. Ada Ya, kekecewaan dari 15 betul. tidak terpilih. Ternyata balik ke Sumatera harus apply, nggak ada juga sampai akhirnya ada suatu tekanan tersendiri. Ya udah saya ambillah daripada saya malu gitu. Nah, apa yang membuat pastor ini tuh kuat gitu sampai kalau saya sendiri aja ya fresh graduate nggak dapat kerjaan tuh kayak aduh malu juga ya capek-capek udah kuliah S1 gitu. Nah, pastor tuh sampai harus menunggu Januari. Mungkin bisa bagi sharing juga sama sahabat ministry apa yang menguatkan pastor pada saat itu. Baik, terima kasih. Untuk sahabat ministry, satu hal yang saya mau sampaikan adalah, inilah yang saya sering sebut, memang kita tidak pernah tahu jalan-jalan. Ya, jalan-jalan Tuhan itu memang selalu menjadi surprise kalau kita nikmati gitu ya. Saya berencana di Sumatera Utara, nggak usah jauh-jauh gitu. Tapi ya, setelah saya di Kalimantan Timur, baru ada balasan dari Sumatera Selatan, Palembang, untuk memanggil saya. Saya bilang, mohon maaf Pak Pendeta, saya sudah di Balikpapan, Kalimantan Timur, gitu ya. Oke. Oke, jadi uh, sebenarnya saya meskipun menunggu, katakanlah 1 semester ya, 1 semester sampai Desember gitu kan, dari tamat itu sampai Desember itu 1 semester lah ya, dari bulan Juli sampai Desember kan. Saya sebenarnya enjoy aja di situ, tidak masalah bagi saya gitu. Hanya memang karena dari jemaat kami tebing tinggi pada waktu itu, 2 orang kami pendeta, yang satunya ditempatkan, itu masalahnya. Jadi mereka selalu bilang, pendeta itu sudah berangkat. Ini Pak Pendeta yang satu ini kapan berangkat gitu kan? Secara manusia terganggu pikiran sebenarnya ya. Pikiran saya sangat terganggu. Tapi saya tipe orang yang bisa makan hati pelan-pelan. Jadi saya tidak terlalu pusingkan hal yang seperti itu. Ya, Makan saya pikir hati, oke. begini. Tuhan pasti punya jalan. Tuhan pasti punya rencana. Itu aja di pikiran saya. Saya ini tipe orang yang sangat lambat karena saya seorang flegmatik sejati. Saya seorang Flegmatik, flegmatis. Saya oke. ini orangnya apa namanya? Ya tenang-tenang aja gitu. Ya orang sudah kalang kabut, saya tenang-tenang aja gitu. Biar aja ya mereka tanya, ya saya tenang-tenang aja gitu ya. Nanti sekarang saya coba pikir-pikir lagi, ya kenapa ya saya lama di sana. Nah ternyata saya pikir-pikir kemudian nanti itu ya, kemudian kalau saya mungkin pada waktu itu berangkat langsung penempatan, saya nggak ketemu lagi dengan istri saya sekarang gitu. Jadi pada waktu masa-masa menunggu itu, memang udah ada kekecewaan gitu ya, kesal juga gitu, walaupun saya bawaannya santai terus. Tapi ya bulan Oktober tidak ada penjelasan melamar katanya, tapi kita bikin lamaran tidak ada, November kita tunggu tidak ada, Desember awal kita dapat informasi, bikinlah lamaran ke Kalimantan jadi TSPM. Di minggu pertama Desember itu juga uh, pemuda Advent dari jemaat uh, apa namanya jemaat Pulau Brayan Medan, mereka berkunjung ke tebing tinggi, gitu. Mereka berkunjung ke tebing tinggi karena saya yang paling tua di situ pemuda Advent tebing tinggi. Nah, mereka suruhlah saya selalu yang mendampingi dan menyusun semua acara. Kan tamatan pendeta juga susunlah acara sedemikian rupa dan lain sebagainya, gitu. Itulah yang menjadi awal perkenalan pertama kali dengan istri saya yang sekarang ini gitu. Jadi ternyata Tuhan itu baik. Setelah sekarang saya pikirkan, dulu belum sebaik itu Tuhan di pikiran saya gitu ya. Tapi sekarang semakin saya tahu Tuhan itu semakin lebih baik gitu ya. Saya ingat-ingat sebelum saya berangkat, Tuhan kenalkan dulu saya dengan calon istri saya waktu lalu itu. Tuhan Oke. kenalkan, akhirnya ketika saya berangkat itu bulan Januari, ya kami sudah tukar-tukar nomor telepon waktu itu, walaupun masih mahal ya, Telkomsel itu harus nunggu jam 10 malam, baru agak murah gitu kan. Ya, tapi paling tidak saya sudah kenal lah dengan calon istri saya, karena saya belum pernah pacaran selama mahasiswa kan. Jadi pas sebelum berangkat Tuhan sudah kenalkan dulu. Jadi ya saya pikir sudahlah, paling tidak saya sudah ada pacar lah sebelum saya berangkat ke Kalimantan, itulah. Jadi itulah yang membuat saya semangat aja di sana. Karena tipe saya juga bukan tipe orang yang, aduh gimana ya, saya orang yang santai gitu loh. Jadi ya udahlah kalau belum penempatan ya nggak usah, tunggu aja gitu. Itu kan orang flegmatik ya begitu gitu.
dia bergeraknya gitu. Kira-kira seperti itu dia. Sahabat ministry, dengarkan. Jadi pendeta udah belajar untuk makan hati pelan-pelan. Bukan. Ya. Bukan makan hati pelan-pelan, tapi belajar untuk menikmati rencana Tuhan tuh ada aja. Kecewa, dapat masa depan yang bagus. Gitu. Pak Pendeta itu dari tamat sampai ke Kalimantan, nggak serta-merta jadi diurapi pendeta kan? Itu butuh proses berapa lama ya? Ya. Saya tamat dari Siantar itu 2003 Mei, pengangguran setengah tahun kan? Iya. Sampai nanti Januari 2004 baru saya mulai datang ke Kalimantan Timur. Saya harus menjalani proses namanya pelatihan. Yang kan kita ini sudah 4 tahun kuliah kependetaan, untuk jadi TSPM itu masih harus dilatih lagi, coba bayangkan. Itu ilmunya dalamnya TSPM itu gitu kan. Tapi kita ikuti aja. Akhirnya bulan Maret penempatan jadi TSPM. TSPM berubah nama menjadi Global Mission Pioneer, GMP. Dari GMP berubah nama jadi PS, Penginjil Sukarela. Dari PS berubah lagi nama menjadi Pra-Intern. Dari Pra-Intern berubah lagi menjadi Penginjil Sukarela. Jadi semua gelar itu ada sama saya. Sampai nanti 2009 Januari SK saya keluar dari Uni sebagai internship. Gitu. Jadi 5 tahun lah. Ya, 5 tahun lah masa saya berjuang untuk mendapatkan indeks worker itu sebagai pengerja yang punya nomor induk pegawai, ya, yang punya nomor NIPA. Selama itu agak sulit kami di Kalimantan ini, terus terang kami akui bahwa pada waktu itu kami harus ditargetkan 10 jiwa setiap tahun untuk bisa diangkat menjadi intern selama 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun kita melayani harus ada 20 jiwa. Di tempat saya melayani sangat luar biasa kalau kita dapat 3 1 tahun. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi dalam kondisi itu bukan menjengkali kuasa Tuhan untuk menjangkau jiwa, tidak. Tapi segala usaha secara manusia kita sudah lakukan, kita melakukan pendekatan, persahabatan, pelayanan-pelayanan, dan lain sebagainya. Ya puji Tuhan, hanya 1, 2, sepanjang tahun. Bahkan untuk selama 5 tahun itu pun saya tidak dapat 50 jiwa. Ya, hanya karena ada kebijakan-kebijakan dari pimpinan pada waktu itu, sehingga walaupun saya masih sekitar 30 jiwa, selama mereka usulkan saya untuk menjadi intern ke Uni. Dan 2009 keluarlah SK saya dari Uni sebagai internship di Kalimantan Timur, gitu, di Balikpapan ini. Nah, dari situ kan kita harus 2 tahun lagi kan, 2 tahun intern, lepas intern baru kita masuk di pendeta muda. Nah, pendeta 2009 itu kan, terus nanti di 2014 saya baru diurapi sebagai pendeta penuh. Itu pun sudah ya banyak perjuangan karena 4 tahun pelayanan pertama saya itu di pedalaman Kalimantan Timur di Batu Kajang. Itu memang daerah perusahaan batu bara, biaya hidup cukup tinggi sekali karena di sana perusahaan. 4 tahun berikutnya saya dimutasi ke Kalimantan Tengah, paling utara Kalimantan Tengah, paling ujung sekali itu. Saya masuk ke sana untuk melayani. Itu 2008. Tapi 2007 sebelum saya mutasi dari tempat yang pertama, saya sudah menikah. 2007 Oktober saya sudah menikah. Jadi waktu saya mutasi ke tempat pelayanan kedua di Puruk Cahuk Kalimantan Tengah itu saya sudah membawa istri. Ya, sudah membawa istri ke sana meskipun dia dengan ngeri ya. Kenapa saya bisa jadi istri pendeta? Dia pun tidak percaya dia bisa jadi istri pendeta. Karena ketika saya bawa dia ke tempat yang baru, dia bilang, sudah mau sampai kah? Saya bilang, sudah dekat lagi. Gitu ya. Tapi nggak nyampe-nyampe. Karena jauhnya itu ya. Karena kalau saya bilang masih jauh, nanti ngambek dia. Kita masih pengantin baru kan? Masih pengantin baru, nanti kalau ngambek-ngambek bahaya juga ini di tengah jalan minta berhenti kan repot saya. Gitu. Jadi saya bilang aja, sudah dekat, tinggal di depan. Gitu. Akhirnya
ya itulah saya bisa juga menjalani masa-masa itu hingga masa pengurapan itu ya karena sokongan dari istri saya yang sangat luar biasa. Walaupun dia tidak pernah sekolah pendeta gitu ya, tidak pernah sekolah pendeta, seorang accounting, tapi dia bisa mengimbangi perjalanan kehidupan saya. Saya bilang inilah sukar sulitnya. Saya bilang kalau saya sudah menjadi pendeta yang sukses menikah dengan kamu, wah nanti kamu tinggal enak-enak aja. Nanti kalau begini kita dari susah sama-sama, kamu akan punya kesaksian suatu saat nanti kepada pendeta-pendeta muda untuk memotivasi istri mereka bahwa kamu pun sudah melewati ini gitu dan kamu sukses bisa. Kalau ada persamaan visi dan misi, ya doa sama-sama terus bersama dengan keluarga. Nah, kira-kira seperti itulah yang membuat kita bisa bertahan sampai di pengurapan walaupun banyak ya. Walaupun banyak sekali pergumulan ya yang harus kami hadapi dalam proses-proses pengurapan itu karena beberapa kali sebenarnya tidak masalah tapi ya menjadi masalah gitu karena ibu di Puruk Cahu dia melamar menjadi pegawai negeri ya puji Tuhan loloskan dia menjadi pegawai negeri tapi kami harus pindah ke Kalimantan Timur setelah 4 tahun di sana dan PNS ini kan nggak bisa sembarangan pindah gitu. Jadi akhirnya ya sedikit goyang pada waktu lalu tapi ya puji Tuhan saya bisa memenangkan hatinya untuk meninggalkan pegawai negerinya untuk pekerjaan Tuhan. Gitu. Luar biasa. Nah, saya semakin penasaran nih sebenarnya sama ceritanya Pak Pendeta. Yang kita back lagi ke BKSGB, ya. Ya, BKSGB. Perwakilan, ya, jadi perwakilan. Pada saat pendeta tahu, pendeta dikabarkan bahwa pendeta adalah salah satu yang mewakili dari jemaat Advent untuk sebagai perkumpulan di situ mewakili. Apa perasaan perwakilan pendeta? Ya. Menolak kah atau karena kan gede sekali ini penginjilannya? Betul. Jadi saya selalu memiliki prinsip jangan pernah menolak untuk setiap tugas yang dipercayakan. Apakah kamu sudah tahu untuk mengerjakannya atau belum? Karena kunci keberhasilan adalah terima aja dulu, learning by doing. Ya kan? Kita belajar di dalam lah. Gitu. Jadi saya nggak tahu itu apa-apa BKSGB, saya nggak tahu siapa-siapa orang di sana, sistemnya bagaimana, organisasinya nggak ya namanya saya ini kan saya bilang tadi saya orang flekmatik. Orang flekmatik itu sulit untuk bersosial karena orangnya lebih cenderung untuk menutup diri dan pendiam gitu. Sebenarnya saya kalau saya menilai diri saya tidak cocok untuk menjadi perwakilan di sana gitu. Karena saya bukan tipe orang yang suka ngobrol, ngomong dengan orang lalu ceria, bukan. Karena saya ini orang flekmatik. Orang yang pendiam, orang yang agak sedikit lambat, jadi nggak cocok. Tapi ketika saya ditunjuk oleh salah seorang pimpinan kita di daerah ini, daerah Kalimantan, menjadi perwakilan karena dari organisasi badan kerjasama itu mereka kirim suratnya ke kantor daerah, gitu ya. Tolong tunjuk kepada kami satu orang yang menjadi perwakilan. Jadi oleh pimpinan kita ditunjuklah saya dan ketika saya terima itu, ketika saya diinformasikan, saya bilang oke, saya siap, saya akan coba untuk mengikuti apapun arahan atau apapun kegiatan yang ada dalam kegiatan-kegiatan itu, gitu. Karena bagi saya untuk kita bisa mengemban satu tugas itu tidak harus kita tahu dulu, ya kan? Untuk menyelesaikannya, untuk mengerjakannya. Yang penting karena seperti ya bahasa kita mengatakan bahwa pokoknya selama ada kemauan di situ pasti ada jalan gitu. Ya kan, selama kita ada kemauan untuk bekerja, untuk tergabung dan terlibat, saya pikir Tuhan akan buka jalan sehingga kita bisa masuk di sana. Dan puji Tuhan sampai sejauh ini gereja Advent sangat dikenal di kota Balikpapan ini oleh karena ya kita sering diundang kemana-mana berkhotbah ya karena untuk ukuran Balikpapan, pendeta-pendeta di Balikpapan ini saya pikir cukup mantap ya, cukup cakep untuk menyampaikan firman Tuhan sehingga banyak orang yang senang gitu kan. Jadi Advent itu sangat dikenal orang di kota Balikpapan ini. Gitu. Jadi kita mendapatkan sebuah
semangat pelajaran baru bagi saya khususnya, karena saya tidak pernah tahu menahu dengan organisasi ini kan selama ini. Tapi saya masuk, saya pelajari di dalam, saya lihat, saya amati, saya pelajari, oke, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Udah, kita imbangi terus, dan lain sebagainya. Dan saya pun juga kan menjadi ketua distrik di Kota Balikpapan ini, ya, ketua wilayah untuk Kota Balikpapan ini, ya, membawahi beberapa pendeta-pendeta. Padahal saya yang paling muda pada waktu masa penunjukan itu, sayalah pendeta yang paling muda di Kota Balikpapan ini, tapi sayalah yang ditunjuk kantor untuk menjadi ketua distrik di Kota Balikpapan ini, gitu. Saya bilang, oke, saya akan buktikan bahwa janji Paulus, janji Tuhan melalui Paulus kepada Timotius itu benar, bahwa tidak boleh ada orang yang menganggap kita sepele, ya, rendah, ya, karena kita muda. Meskipun saya masih muda, pada waktu 2016 saya ditunjuk menjadi ketua distrik di Kota Balikpapan sampai saat ini. Saya bilang saya mau buktikan firman Tuhan itu benar, bahwa tidak selamanya orang muda itu tidak bisa diandalkan, tapi orang-orang muda itu bisa diandalkan. Dia memiliki kemauan, dan selama dia mau terus berjalan bersama dengan Tuhannya. Itulah yang menjadi motivasi saya, itu menjadi prinsip saya, bergabung di organisasi gereja yang ada di Balikpapan ini, dan juga yang menjadi pemimpin untuk gereja Advent di Kota Balikpapan hingga pada saat ini, gitu. Nah, buat orang-orang muda yang ada di luar sana, sama sahabat-sahabat ministry, jangan pernah ada kata tunda. Terima aja dulu. Learning by the way. Oke. Karena banyak banget sponsor yang masuk, minta diiklankan. Nanti kita akan balik lagi, Pak Pen, ya. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Sharing akan kita lanjutkan lagi. Don't go anywhere. Ya, sahabat ministry, masih kembali lagi dengan saya, Vina, di acara kita, Adventist Online Ministry. Terima kasih yang sudah stay sampai akhir. Yang pada penasaran cerita terakhir kita? Oke, jadi kita langsung aja ya ke narasumber kita yang terhandal. Oke. Ini terima kasih banget dengan adanya Vina ini. Saya jadi merasa tahu gimana Kalimantan itu dan terbawa ke daerah Kalimantan. Tapi ada yang membuat saya semakin penasaran. Di luar dari tadi apa? Perwakilan dari seluruh gereja. Nah, mungkin Pak Pendeta punya nggak sih suatu, bukan amanat ya, saya bilang, suatu pesan buat anak-anak muda. Karena sekarang penginjilan ini, kata penginjilan itu susah untuk dilakukan. Nah, padahal tiang-tiang gereja itu adalah anak-anak muda pada saat ini. Yang seperti Pak Pendeta tadi bilang, Pak Pendeta adalah pendeta termuda, tapi dipercayakan sebagai ketua distrik. Nah, boleh nggak kasih tipsnya kepada sahabat ministry yang ada di luar sana yang mungkin saat ini dengar atau nonton, biar mereka bisa termotivasi lagi? Oke, baik. Terima kasih Saudari Vina dan juga sahabat ministry. Satu hal yang baik untuk kita kita yakini, ya, bahwa saya pernah membaca sebuah kalimat yang mengatakan kalau semua orang meragukan kemampuanmu, nggak perlu ragu. Tapi jika kamu ragu terhadap kemampuanmu sendiri, itulah bahaya besarnya. Gitu. Jadi maksudnya adalah bahwa satu kunci terbesar untuk membuat kita itu bisa berani melangkah adalah percaya diri, itu aja sebenarnya. Gitu ya, percaya diri untuk melakukannya. Dan itu tidak bisa kita dapatkan dengan kekuatan kita, kan Yesus bilang dalam kitab Yohanes, di luar aku kamu nggak bisa bikin apa-apa. Nggak bisa. Sebagus apa strategi kita, sebagus apa teknik kita mendekati orang, sebagus apa program kita, kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, kandas semuanya itu. Semua akan kandas.
Gitu. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya, katanya kan. Berkat Tuhan juga yang membuat usaha-usaha berhasil. Berkat Tuhan juga yang akan membuat orang-orang muda yakin pada dirinya sendiri. Sehingga sebagai orang muda kita harus terus melatih diri kita untuk percaya kepada kehendak Tuhan, sehingga itu akan membuat kita untuk terus berdoa. Nah, untuk sahabat-sahabat orang-orang muda, ya, sahabat ministry di tempat ini, ya, tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan dalam kehidupan kita ini sebenarnya, gitu ya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Apalah sebenarnya kita ini, gitu ya. Apalah sebenarnya kita ini. Namun jika kita orang yang kecil ini mau untuk terus dipakai oleh Tuhan, mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, saya pikir Tuhan yang akan membuat kita menjadi besar. Tuhan juga bilang kan kepada bangsa Israel, kamu itu menjadi umat pilihanku bukan karena kamu bangsa yang besar, kamu itu bangsa yang paling kecil dari banyak bangsa, gitu. Tapi karena aku menaruh perhatian kepadamu melalui ya nenek moyangmu Abraham, janjiku kepada Abraham, aku akan terus memberkati kamu, gitu. Jadi kepada sahabat-sahabat orang-orang muda, yakinkan dirimu bahwa kamu sanggup melakukannya itu. Di dalam bersaksi kepada orang lain, saya mau katakan, tidak butuh ilmu khusus. Ya, 15 tahun saya menggembala ini, saya pikir-pikir sekarang ini ternyata nggak perlu ilmu khusus untuk bersaksi. Tidak perlu sekolah pendeta supaya kita bisa bersaksi, nggak perlu itu. Ternyata saya pelajari, saya baca-baca banyak buku-buku tentang penginjilan, kesaksian dari buku-buku kita ya, atau buku-buku umum kerohanian. Ternyata saya dapati bersaksi yang sederhana itu adalah cukup menceritakan apa yang terjadi pada diri saya dalam perjalanan hidup saya berjalan bersama dengan Tuhan. Itu kesaksian yang paling hebat gitu. Nggak perlu contoh, saya tidak perlu menceritakan bagaimana Tuhan menuntun perjalanan saudari Vina gitu ya. Nggak perlu saya ceritakan itu. Ya kan? Karena saya harus tahu dulu alur ceritanya bagaimana, seperti apa dan lain sebagainya, dan itu kan orang yang mendapatkan informasi dari orang lain dan menceritakannya ke orang lain kan itu reporter namanya ya. Seperti reporter ya, gitu. Tapi bersaksi itu adalah menceritakan bagaimana pimpinan Tuhan dalam diri saya. Nah, masa untuk menceritakan apa yang terjadi pada diri saya dari tadi pagi sampai sore ini, saya butuh sekolah khusus? Nggak perlu itu. Orang nggak sekolah juga nggak perlu itu diajari. Dia pasti bisa ceritakan itu kan? Dia pasti bisa ceritakan itu. Jadi, hal yang termudah yang bisa kita lakukan dalam bersaksi adalah kita sanggup menceritakan pengalaman rohani kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sangat luar biasa. Kan tugas kita cuma menyampaikan aja kan? Tugas kita cuma menyampaikan. Menjamah hati itu kan urusan Roh Kudus, bukan urusan kita itu. Kan? Tuhan katakan, kerjakan saja bagianmu, bagianku kukerjakan. Tapi kalau bagian kita pun kita tidak mau kerjakan, Tuhan tidak akan kerjakan itu, gitu. Karena kalau saya masih bisa mengambil air minum ke dapur, ya kan? Tuhan tidak akan bawa itu air minum ke saya gitu. Karena saya masih bisa mengerjakannya gitu. Tapi kalau itu sesuatu yang saya tidak bisa kerjakan, sudah di luar kesanggupan saya, maka Tuhan bilang, itu urusanku. Aku yang akan menyelesaikannya untuk kamu gitu. Jadi, sebagaimana di awal tadi saya katakan, selama ada niat dan kemauan, ya pasti ada jalan. Gitu. Ketika kita telah berjalan bersama dengan Tuhan, ya masa Tuhan tidak tolong kita untuk menceritakan ya pengalaman hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah kesaksian yang luar biasa. Itu yang sering saya ceritakan kepada teman-teman pendeta, Protestan dan lain sebagainya, bagaimana ketika kita sharing-sharing, karena setiap bulan kita ada namanya fellowship pastoral gitu ya. Jadi perkumpulan ibadah khusus pendeta-pendeta dari berbagai denominasi, setiap bulan itu digilir dari gereja lain ke gereja lain. Dan saya selalu arahkan itu ke gereja Advent. Setiap tahun saya pastikan selalu akan ada gereja Advent yang mendapat bagian. Itulah fungsi saya di BKSGB, gitu ya, untuk mengatur agar ibadah itu dilaksanakan di gereja Advent supaya mereka tahu ketika mereka datang kita suguhkanlah makanan vegetarian kepada mereka. Ini loh makanan-makanan kami. Ini loh minuman kami, jus pepaya,
nenas dan lain sebagainya. Dan mereka menyaksikan, waduh, pastor luar biasa ya, ternyata enak sekali makanan kalian ya. Saya bilang inilah makanan kelas 1 yang Tuhan sudah berikan itu sebenarnya. Walaupun mereka sudah baca itu kan, walaupun mereka sudah baca itu. Tapi ketika kita sajikan dengan makanan-makanan yang vegetarian ya, yang ada di meja makan kita, itu sangat membuat mereka seperti makanan baru bagi mereka gitu. Seperti hal baru itu bagi mereka. Padahal itu makanan yang biasa aja sebenarnya. Banyak di pasar gitu ya, buah dan lain sebagainya gitu. Tapi itulah cara-cara kita untuk menjangkau mereka. Artinya bersaksi itu tidak perlu ilmu khusus ya, karena bersaksi itu hal pertama dalam bersaksi itu adalah menceritakan apa yang terjadi pada diri saya kepada orang lain. Bagaimana saya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu nggak perlu ilmu khusus, itu tidak perlu sekolah khusus. Dan itu nggak perlu keberanian khusus untuk itu. Karena yang kita ceritakan pengalaman kita, nggak mungkin salah dong. Ya kan, pengalaman saya sendiri gitu. Kalau pengalaman orang bisa saja salah. Bisa saja kita rasa takut-takut gitu. Tapi kalau pengalaman sendiri nggak mungkin salah. Karena kita yang mengalaminya langsung. Kita ceritakan kepada orang, saya bersyukur hingga saat ini 15 tahun dalam penggembalaan. Saya tidak ada pernah terfikir untuk kembali ke Sumatera. Tuhan itu begitu baik. Kan contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Artinya Tuhan begitu baik kepada kita. Orang-orang, teman-teman Sumatera, orang tua saya bilang, sudahlah, saya kan nama anak saya Golden, yang pertama. Jadi orang tua saya bilang, sudahlah Bapak Golden, sudah boleh pulang ke Sumatera. Ya kan? Sudah boleh pulang ke Sumatera, jangan sampai pensiun di Kalimantan. Saya bilang, biar Tuhan yang atur. Sedemikian rupa, ya kan? Gitu. Karena kita sudah di sini, biar Tuhan. Karena dari awal saya percaya, Tuhan menuntun perjalanan ini sampai sekarang. Dan itu semua karena ada kemauan. Gitu. Saya pikir demikian. Wah, terima kasih banget ini. Sharingnya semakin seru banget. Dan ada pelajaran yang saya tarik dari sini. Sebagai saya seorang muda. Ternyata untuk menginjil itu nggak harus pendeta. Nggak harus sekolah. Betul. Sama seperti kita istilahnya berusaha untuk mencintai seseorang, yaitu membuka hati dulu. Ya. Jadi kita mau dulu. Dan seperti pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini, biarkan Roh Kudus yang bekerja. Betul. Yang penting kita udah buka hati. Betul. Wah, Pak Pendeta. Luar biasa. Dari namanya udah unik. Pengalamannya juga unik juga. Oke, terima kasih banyak nih Pak Pendeta buat sharingnya. Dan semoga aja ini menambah sukacita, terutama menambah semangat buat sahabat ministry yang ada di luar sana. Amin. Jadi buat sahabat ministry, kalau kalian ke Kalimantan, temui Pak Pendeta ini. 14 Sagala. Iya. Cuma satu, cuma satu di Balikpapan dan Kalimantan. The one and only. Ya, 14 Sagala. Kalau Sagala ada 3, tapi yang 14 cuma satu, walaupun 14. Oke, jadi jangan lupa nanti mampir-mampir ke tempatnya Pak Pendeta. Bisa disuguhin makanan juga. Oh ya, boleh. Sangat siap. Pak Pendeta, terima kasih sudah mengajak saya untuk jalan-jalan ke daerah Kalimantan sana. Sudah mengetahui nanti apabila kita ada waktu yang panjang juga, ada rezeki, ada kesempatan, kita bisa bertatap muka secara langsung. Amin, amin. Terima kasih Pak Pendeta atas sharingnya. Terima kasih. Salam buat keluarga, salam buat Golden Desire sama Fortune. Nggak salah sebut saya kan? Ya, benar semua. Berarti bahasa Inggris saya alhamdulillah jago. Oke. Buat sahabat ministry yang ada di luar sana, terima kasih kalian sudah masih stay sampai acara kita ini. Sangat seru sekali kan? Kita sudah jalan-jalan ke Jawa Barat, kita sudah ke Kalimantan sudah, ke Sumatera juga kita sudah, kemana pun kemarin kita sudah. Jadi tambah seru, tambah semangat, dan penasaran siapa yang akan kita wawancarai minggu depan. Jadi buat pendeta muda yang ada di luar sana, jangan kemana-mana, tunggu invitation kami. Seperti kata pendeta ini, jangan pernah menolak. Ayokan aja dulu. Misalnya biar Roh Kudus yang bekerja. Jadi akhir kata sahabat ministry, sebarkan kasih, bagikan iman, dan tetap setia sampai Tuhan ya datang. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, Bang Halomon. Masih ada Bang Halomon ya? Ya, masih ada beliau. Oke, Bang Halomon. Halo, Pin. Yes, udah selesai. Iya, bungkus. Thank you. Ini kami juga udah selesai acara dari Gispa nih. Sorry ya, Laya ya. Aduh, ini aku ini harusnya aku ikut menemanin kalian di situ. Tapi apa boleh buat.
Tapi bagus sekali tadi saksiannya lah. Ibarat kata Iya. seperti curahan hati pendeta Fortin Sagala tadi ku dengar itu. Oh, panjang tadi ceritanya. Hidup tapi sekaligus curahan. Lagi. Mudah-mudahan Uni kita mendengar curahan hatinya itu kan gitu. Karena ada sedikit apa namanya? Sedikit pesan-pesan terselubung saya dengar tadi, ya kan? Karena sudah lama itu di Balikpapan, ya. Jadi ada kerinduan pengen balik ke Medan gitu kan. Nah, mudah-mudahan di petinggi Uni kita itu kan gitu kan. Assalamualaikum. Oke, sama-sama, Le. Yang terakhir, Le. Akan ada sesi-sesi berikutnya. Jadi jangan bosan-bosan lagi ya. Siap, kalau nanti ada undangan lagi, kita panggil Le. Jangan apa ya. Siap. Istilahnya. Justru udah biasa kan. Jadi mantap lah. Thank you ya, Pina ya. Oke, nanti sama ibu pendetanya juga bisa, Bang. Kan berbagi cerita jadi calon istri pendeta. Oh iya. Hah? Calon istri pendeta? Jangankan calon istri pendeta, calon istri direktur pun udah cocok kau. Dari dulu ingin istri pendeta aja nya kau. Sekali-kali naik. Kebalikan nih, ibu pendeta. Saya ingin jadi istri pendeta nggak dapat pendeta. Ibu pendeta nggak ingin jadi istri pendeta dapat pendeta. Iya, direktur kependetaan ya kan itu. Oh iya. Saya berguru ya. Eko, carikan dulu marga Sagala yang ganteng-ganteng di Balikpapan sana ya. Cuma ada 3, Bang. Sagala cuma ada 3 tadi. Makanya dengarkan cerita kami. Oke lah ya. Ini satu nyetir ini. Oke. Siap, Le. Siap. Oke. Terima kasih. Keluar dari sini seperti biasa akan ada loading. Nanti bisa dikomunikasikan aja kalau datanya mau dikirim lewat apa, WhatsApp kalau memungkinkan. Kalau enggak di drive aja. File rekamannya itu tolong nanti dikirim sama saya boleh, sama Vina boleh. Artinya itu saya mau edit dulu lah. Oke. Nanti kita edit, kita lihat mana yang kira-kira kualitas gambarnya yang bagus, suaranya yang bagus. Nah, nanti saya gabung. Kalau udah oke nanti saya terbitkan. Ya paling lama prosesnya itu 2-3 hari lah kita terbitkan ya. Oke, siap. Oke lah ya, thank you ya. Oke, makasih Le, Tuhan berkati. Terima kasih banyak nih Pak Pendeta. Makasih Bina, Tuhan berkati ya. Saya 3 kali cek nanti. Ya. Terus berdoa untuk menjadi seorang istri pendeta ya. Siap. Terima kasih. Oke, makasih. Doakan ya Bapak Pen. Ya, terima kasih. Tuhan berkati.